Para fans Vietnam mengakui kekuatan tim Indonesia, menyebut permainan mereka sangat baik. Mereka menyoroti beberapa aspek positif dari tim Indonesia, seperti kualitas pemain. Indonesia memiliki pemain-pemain dengan teknik individu yang bagus, bahkan di posisi back yang mampu melewati lawan. Ada juga kekaguman terhadap pemain keturunan. Fisik dan taktik. Tim Indonesia dianggap memiliki fisik yang prima dan strategi permainan yang efektif, terbukti dari cara mereka menekan Thailand. Keunggulan tuan rumah. Status sebagai tuan rumah dianggap sebagai keuntungan besar, menciptakan tekanan mental bagi lawan melalui dukungan supporter yang masif. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Juara, Indonesia sudah pasti. Indonesia yang akan mengambil piala. Vietnam bermain buruk sekali. Pemuda pulih jauh lebih cepat, jadi keuntungan dalam hal kekuatan tidak signifikan. Tekanan sebagian besar berasal dari para supporter Indonesia. Indonesia bermain sangat baik. Tim mereka ini sepertinya adalah juara U19 tahun lalu. Mereka bermain dengan teknik individu yang sangat bagus, bahkan back mereka bisa melewati pemain lain. Ini pertama kalinya saya melihat Thailand bermain melawan Indonesia dengan penguasaan bola di bawah 30%. Thailand terkenal kuat dalam mengontrol bola, tetapi di pertandingan ini, mereka seperti bermain melawan Jepang. Tidak bisa bermain terbuka, hanya berani mengerahkan kekuatan di waktu-waktu tertentu. Saya berharap Thailand bertemu dengan Vietnam, tapi tidak jadi. Artinya, dua tim terkuat akan bertemu. Pertandingan final akan sulit bagi Vietnam, karena harus menjaga pemain Indonesia keturunan yang tingginya 1,9 meter, dan juga bertahan dari lemparan ke dalam. Vietnam lemah dalam hal itu. Sebaiknya kita bermain seperti Thailand, menerima posisi sebagai tim yang lebih lemah, bertahan, dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Secara umum, tim-tim di turnamen U23 ini memiliki level yang sama. Tim yang tahu cara menghemat energi akan menang. Indonesia berada di grup yang berisi 4 tim, bermain satu pertandingan lebih banyak dari Vietnam, ditambah pertandingan final yang melelahkan. Jika Vietnam tahu cara bermain, mereka akan menang. Pelatih Kim bisa mengatur itu. Mereka lolos ke final dengan mudah. Sudah saya bilang, Vietnam seharusnya menghindari tuan rumah Indonesia, tapi tidak ada yang mendengarkan. Jika Vietnam ingin mempertahankan gelar juara, mereka harus mengubah cara bermain mereka. Jika mereka bermain seperti di pertandingan sebelumnya, mereka pasti akan kalah dari Indonesia. Kemarin Indonesia menekan Thailand dengan sangat baik, namun di final saya khawatir Vietnam tidak akan bisa bersaing dengan Indonesia. Lihatlah bagaimana Indonesia menekan Thailand, semua posisi pemain mereka bermain bagus. Di babak kedua perpanjangan waktu, Thailand berusaha menekan tetapi kapten Indonesia berhasil menolak 2-3 peluang Thailand. Back mereka juga melakukan beberapa penyelamatan penting di akhir pertandingan. Indonesia jika bermain di kandang sangat sulit dikalahkan. Saya harap anak-anak tidak tertekan, penyerang kita juga belum bisa mencetak gol. Indonesia tidak membaik, tetapi Thailand terlalu lemah. Jika Vietnam bermain seperti saat melawan Filipina, Indonesia tidak akan pernah bisa menang. Sudah bisa dipastikan U23 Indonesia yang akan merebut piala kawan-kawan. Menurut saya, Thailand masih punya gaya yang khas, terutama serangan balik mereka di akhir babak perpanjangan waktu kedua. Mereka hanya kurang beruntung, sedangkan Indonesia hampir tidak bisa bertahan lagi. Indonesia akan bermain terlalu kasar melawan timnas Vietnam. Kalau Indonesia jadi juara, mereka pasti akan sangat membanggakan diri. Sialan, Indonesia, bisakah kau tinggalkan kami? Kenapa ada Indonesia di dunia sepak bola, padahal sudah ada Vietnam ya Tuhan? Harus diakui, tim Indonesia kuat. Vietnam menghadapi lawan yang cukup tangguh, tetapi dengan semangat baja dan dukungan supporter yang tak kenal lelah, tim kita pasti akan menang. Semoga tim dalam kondisi sehat, siap secara mental dan fisik, serta memiliki taktik yang baik untuk menghadapi pertandingan final. Vietnam memiliki keunggulan dalam hal fisik, tetapi harus mengubah strategi bermain. Para pemain harus memanfaatkan setiap umpan dan setiap peluang dengan hati-hati. Mereka harus bermain dengan tenang dan menunjukkan mentalitas yang kuat jika ingin mengalahkan Indonesia. Semoga tim beruntung dan meraih kemenangan. Vietnam harus berhati-hati saat menghadapi tim tuan rumah Indonesia. Berusahalah untuk melewati rintangan terakhir ini. Semangat anak-anak Vietnam, semangat Vietnam juara. Tidak berat sebelah, Indonesia sudah habis. Kiper Thailand berhasil menangkap satu tendangan tapi wasit menyuruhnya mengulang. Saya berharap Vietnam tidak harus berhadapan dengan pemain ke-12 Indonesia. Selain harus bertanding melawan pemain-pemain Belanda, jika harus bertanding melawan pemain ke-12 juga akan sulit untuk menang. Jangan meremehkan, U23 Indonesia akan bermain keras untuk mengintimidasi para pemain Vietnam. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh. Pertandingan melawan tim nasional Indonesia, Vietnam benar-benar harus bermental baja karena tekanan dari tuan rumah serta pemain-pemain naturalisasi mereka yang memiliki teknik dan fisik yang bagus. Semoga Vietnam menang.
Vietnam harus berhadapan dengan 12 pemain atau bahkan 13 orang. Ini akan sulit, tapi kita akan menang.